emas. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami begitu singkat di bumi ini, dan kami pasti akan meninggalkan semua jejak-jejak kami di bumi ini. Tapi kami rindu Bapa mempersiapkan hidup kami, biar Kau dapat kami berkenan di pemandangan Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami, Tuhan periksa kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, menjadi cermin bagi kami untuk kami terus menemukan hidup kami yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal, ya. Saudara sungguh-sungguh siapkan hati, ya. Kita buka dari Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 32. Kursi di depan masih kosong, boleh tuh. Jangan terlalu ke belakang, nggak bisa kelihatan. Siapa ya? Pak Agus ya? Waduh, Pak Agus nggak kelihatan, ya. Sudah jadi bapak nih. Pak Agus sudah panggil bapak nih, karena sudah. Halo, Ibu Iis, ya. Puji Tuhan, ya. Kita tetap disiplin, pakai masker, ya. Disiplin kita. Walaupun kita percaya Tuhan pasti lindungi, tapi jangan konyol, ya. Harus iman dan hikmat itu harus jadi satu. Amin. Iman dan apa? Iman dan hikmat jadi satu. Ya, kita percaya orang yang mencari Tuhan pasti hidup, tidak mati, tapi tidak boleh lupa kita harus berhikmat, tetap, ya, pakai masker, ya. Jangan salaman, jaga jarak, itu aja. Sampai di rumah nanti kalau yang mau mandi lagi, ya. Setiap pergi keluar ke pasar, ketemu orang banyak, ya, mandi lagi, ya. Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 32. 1, 2, 3. Demikian juga, sama-sama yuk. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 29. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. 30. Demikianlah ada kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah dan barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. 32. Ingatlah akan istri Lot. Ini topik ini berbicara tentang kedatangan Tuhan, ya. Dikatakan seperti zaman Lot nanti, ya. Orang makan, minum, ya, kawin, mengawinkan, dikatakan tiba-tiba mereka nggak pernah menyadari, ya, bahwa akan ada api, ya, hujan belerang turun di kota mereka dan menghanguskan semua, ya. Peringatan ini penting sekali bagi kita. Dikatakan di zaman akhir ini, dikatakan kita harus mengingat istri Lot, ya. Ingat siapa? Ingatlah akan istri Lot, dikatakan. Ingatlah akan istri Lot, ya. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa yang kita pelajari, apa yang kita ingat dari istri Lot, ya. Pertama, istri Lot ini gambaran orang yang menoleh ke belakang, ya. Kita buka ayatnya dari Kejadian pasal 19 ayat 24.
sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. 25. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi hianat. Apa yang kita pelajari dari istri Lot? Yang harus kita ingat dari istri Lot? Istri Lot adalah gambaran daripada orang-orang yang menoleh ke belakang. Pada suatu kali ketika ada seorang yang sangat baik sama saya. Dia menasihatkan, memberikan nasihat yang saya ingat sampai sekarang. Dia bilang, jangan menoleh ke belakang. Waduh, kata-katanya itu singkat sekali, nasihatnya singkat sekali. Tapi itu benar-benar menusuk di hati saya dan saya nggak bisa lupa. Jangan menoleh ke belakang. Apa artinya menoleh ke belakang? Orang-orang yang menoleh ke belakang adalah orang-orang yang tidak pernah beres dengan masa lalunya. Orang-orang yang selalu bolak-balik tidak siap meninggalkan masa lalunya. Jadi tidak pernah mau menyelesaikan masa lalunya. Selalu dibawa, ditarik dengan masa lalunya. Dan semua kita di sini ini punya masa lalu. Betul ya? Saya punya masa lalu. Ya. Tapi saya sudah betul-betul tinggalkan masa lalu, lupakan masa lalu. Orang yang sudah tinggalkan masa lalu, lupakan masa lalu, tidak lagi terikat dengan masa lalu, itu orang-orang merdeka. Yang setuju katakan amin. Merdeka loh kita. Kalau kita udah nggak ada lagi ikatan masa lalu, kita merdeka. Saya pernah bilang ya, sama bapak di sini, salah satu bapak, saya bilang, masih ada nggak nomor-nomor handphone wanita-wanita yang nggak beres di telepon kamu? Ya. Saudaraku, itu salah satu ukuran saudara dan saya itu beres nggak dengan masa lalu. Ada nggak nomor-nomor handphone yang nggak jelas berhubungan dengan masa lalu kita, yang kadang-kala kita itu bisa terseret-seret tuh situ. Iya Bang, udah ada ya Bang ya, beres semuanya. Ya. Dulu kita punya masa lalu. Pak Yaya ini kelihatannya di belakang kirinya, ini Papa gimana nih? Kelihatannya hari ini dia cerah banget, paling cerah berdua nih. Tapi kalau kita nggak beres dengan masa lalu kita, menoleh ke belakang dulu, wah, nggak beres-beres. Ya. Terikat dengan masa lalu, baik itu dosa, baik itu kesenangan yang susah sekali dilepaskan. Pikir gampang meninggalkan masa lalu, nggak mudah. Tapi kalau kita benar-benar mau dipulihkan Tuhan, ya, bisa. Ya. Goodbye masa lalu, selamat tinggal masa lalu. Dan orang yang punya masa lalu baru punya masa depan. Kalau saudara tidak menganggap hal-hal yang buruk dalam hidup saudara itu masa lalu, saudara tidak punya masa depan. Orang yang punya masa lalu baru punya masa depan. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang punya masa lalu baru punya masa depan. Masa lalu itu artinya segala hal yang ada kita udah nggak ada lagi hubungan, udah di belakang. Baik itu mantan siapa kayak gitu ya. Mantan dulu orang yang teman tapi mesra. Ya. Mantan apa lagi, pokoknya semua yang mantan itulah. Ya. Kalau kita sudah semua beres dengan hal itu, ya,
merdeka. Baru Allah bisa bentuk kita. Yuk kita buka Lukas pasal 9 ayat 62. Coba gimana bunyinya? Lukas 9 ayat 62. Satu, dua, tiga. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan keras sekali. Ya. Saudara, kalau yang suka-suka menoleh ke belakang, ya, terus ya hidupnya gak pernah bebas dari masa lalu, ya, dikatakan saudara itu gak layak bagi kerajaan Allah. Apalagi saudara gak bisa mungkin dipakai oleh Tuhan. Untuk itu kita belajar ya, jangan menoleh ke belakang. Amin. Ya, saya udah dapat nasihat begitu dari teman saya. Waduh, saya nggak boleh lagi menoleh ke belakang. Ya, mantan saya di belakang banyak sekali. Mantan saya di belakang banyak sekali. Ya. Tapi ya, kita udah fokus sekarang. Kita sudah punya satu pujaan hati. Ya. Saya bilang sama istri saya, mah, dalam 2 hari ini Papa berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau boleh minta sampai di surga pun aku mau tetap sama Mama. Baru saya mengerti arti ya bahwa inilah ya. Baru kita merasakan bahwa kalau bisa ya Tuhan, kalau bisa sudah minta ya, keluarga saya di bumi ini kita lanjutkan di surga. Amin. Kita lanjutkan di surga. Wih, luar biasa. Kalau kita berdoa seperti itu artinya kita betul-betul sudah apa? Sama istri sudah betul-betul soulmate banget. Jiwa kita sama istri kita udah kalau bisa gak usah dilepaskan lagi di bumi dari surga. Ya, dia bilang, emang di surga ada pernikahannya Pak? Ini susah juga jawabnya ya. Karena Tuhan Yesus pernah bilang di surga itu bukan laki kawin katanya. Tapi saya dapat hikmat Tuhan. Orang-orang yang berjuang dari bumi ini, ya, menjadikan dirinya memiliki satu pasangan. Ya, kemungkinan besar di surga tetap menjadi pasangan. Bagaimana dengan orang yang mengawinkan Pak, istrinya 10 di atas ini? Wah, saya percaya orang-orang kaya begitu, yang nggak bertobat sungguh-sungguh kelihatannya nggak ada di surga. Ya. Tapi kalau bertobat sungguh-sungguh, ya, di surga pasti juga ada keindahan bersama dengan orang yang pernah dia kasih. Saya percaya sekarang. Amin. Ya. Jadi yang pertama apa yang kita pelajari dari istri Lot? Jangan menoleh ke belakang. Siap tinggalkan masa lalu? Amin. Ibu Iis, Pak Agus, ya, kita orang-orang yang punya masa lalu banyak. Ya. Tadi saya katakan mantan saya terlalu banyak di belakang. Ya. Jadi idola. Saking susah milihnya, jadi nikahnya telat. Saya bilang sama istri saya, bukan Papa nggak laku mah, tapi Papa salah. Susah milihnya itu, ya. Saya nikah umur 35, kelihatannya udah telat. Ya. Tapi kita bisa berkelit juga kan, Papa bukan gak laku mah, Papa salah, susah milihnya ini. Lupakan masa lalu. Kita semua punya masa lalu buruk. Amin. Ya. Kenangan buruk, ya. Kebiasaan buruk, karakter buruk, itu kita anggap masa lalu. Kita lupakan, kita tinggalkan. Jangan menoleh ke belakang. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari istri Lot? Istri Lot itu gambaran orang tuh yang berlambat-lambat dalam merespon karya dan rencana Tuhan. Ya, coba baca Kejadian 19 ayat 16. Kejadian 19 ayat 16.
Kejadian 19, 1, 2, 3. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan. Coba perhatikan. Ketika ia berlambat-lambat, udah dibilangin, ini kota ini akan hancur, ya, akan dibakar dengan api. Tapi dia bilang, masa iya sih? Ya. Kemudian dia berlambat-lambat. Ya. Ini keluarga orang yang berlambat-lambat. Ya. Ya. Responnya itu lambat sekali. Ya. Tidak pernah memberikan respon yang cepat, yang antusias. Ya. Kalau Tuhan berfirman, ya, kalau Tuhan punya rencana atas hidup kita harus betul-betul responnya cepat. Ya. Amin. Jangan berlambat-lambat. Lambat untuk mengerti, lambat untuk memahami. Kita belajar untuk memberikan respon yang cepat, antusias. Waktu Abraham disuruh oleh Tuhan, Abraham, ya, persembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Malamnya Tuhan berbicara. Besok pagi sekali Abraham sudah lakukan segala sesuatu. Gak nunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Oh Tuhan, kasihlah aku kesempatan dulu Tuhan untuk melihat anakku gede. Nanti kalau sudah anakku gede, baru aku persembahkan kepadamu. Enggak. Jadi Abraham itu memberikan respon cepat sekali terhadap perintah Tuhan. Ini Lot sama keluarganya udah dikasih tahu ada bahaya nih, akan datang api dari langit. Yuk cepat keluar dari kota ini. Dia lambat sekali. Jadi keluarga apa kalau lambat begini? Keluarga, kalau nggak keluarga keong, keluarga kura-kura. Ya. Maka yang paling lambat masuk ke dalam bahtera Nuh itu siapa kira-kira? Ya keluarga itu, keluarga keong, keluarga kura-kura. Lambat sekali. Sampai dikatakan malaikat Tuhan sampai gregetan, sampai tangannya istrinya, tangan suaminya, tangan anak-anaknya diambil itu kemudian dibawa lari. Ya. Untung Tuhan ya menaruh belas kasihan seperti itu. Ya. Yuk kita belajar memiliki respon yang cepat. Jangan suka berlambat-lambat. Jangan suka berlambat-lambat. Ya, kita belajar tepat waktu. Orang-orang berhasil itu dimulai dengan tepat waktu, menghargai waktu. Katakan amin. Orang-orang yang berhasil itu selalu orang-orang yang menghargai waktu. Waktu itu berharga. Coba ya, orang-orang sukses itu ada nggak ya berlambat-lambat? Aku kan bos, ya, maka aku datang boleh terlambat. Aku kan ditunggu. Jangan jadi orang yang ditunggu, jadi orang yang menunggu. Katakan amin. Ya. Jadi kalau kita udah janji sama bos mau gini, mau wawancara jam 9, jam berapa kita harus hadir? Jam setengah 9, jam 8 sudah tunggu di situ. Kalau saudara datang jam 9:15, bosnya datang jam setengah 9, saudara diterima nggak? Udah pasti tidak diterima. Itu kenapa? Dari ukuran saudara menghargai waktu atau tidak, bos itu sudah tahu saudara ini tidak bisa diajak untuk serius, tidak bisa diajak untuk membangun sebuah rencana yang besar. Jadi kita belajar ya, tidak berlambat-lambat dalam merespon segala sesuatu. Saudara, kalau saudara memperhatikan keadaan kita hari ini, ya, segala sesuatu itu seperti tembok yang runtuh begitu. Negara-negara hebat
berguguran. Ya. Kalau saudara tidak memiliki respon kepekaan di hadapan Tuhan, saudara pikir biasa-biasa aja. Wah, ini luar biasa, saudara, ini luar biasa, belum pernah terjadi di Asia. Negara yang paling maju, yang paling kuat siapa? Singapura. Wih, saudara, Singapura itu paling pertama mengumumkan dia resesi. Kemudian negara-negara besar selanjutnya, kemarin Australia, Amerika, semua negara-negara hebat itu sudah apa? Sudah runtuh, sudah runtuh. Ini apa ini? Kalau saudara lamban dalam respon kita, lamban hatinya untuk mengerti, saudara pikir apa? Gak ngerti. Tapi bagi kita orang-orang yang belajar merespon rencana Tuhan, tidak berlambat-lambat, kita tahu saudara. Ini kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Ini beda sekali. Seluruh dunia ini harus membawa rasa takut, rasa gentar dalam diri kita. Kok bisa seperti ini? Setelah ini apa ini? Setelah COVID ini apa? Luar biasa. Kiranya Tuhan akan menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita. Jangan lambat. Kita tidak boleh menjadi orang yang lambat. Yang ketiga, sedikit lagi ya. Jangan menoleh ke belakang. Yang pertama yang kita pelajari dari istri Lot, ya, menoleh ke belakang. Yang kedua, ya, orang yang terlambat-lambat. Yang ketiga, orang yang hatinya itu syarat dengan kesenangan dunia. Alkitab berkata bahwa ya, jangan hatimu sampai syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kesenangan dunia ini. Istri Lot ini adalah gambaran orang yang tidak siap meninggalkan kesenangan dunia ini. Waktu Tuhan suruh dia pergi, mungkin dia cuma bawa baju di badan. Segala sesuatu yang sudah dikumpulkan itu dia harus tinggalkan. Dia harus berlari dengan baju di badan aja. Wih, saudara, pernah nggak membayangkan orang-orang yang ada kena tsunami di Aceh itu? Mereka berlari hanya untuk bawa badannya aja, menyelamatkan hidupnya aja. Ini hartanya itu udah gak pikirin lagi. Maka tadi firman Tuhan katakan, jika ada orang yang di ladang, jangan pulang lagi. Jika ada orang yang di suatu rumah, jangan turun lagi ngambil barang-barangnya. Barang-barang pada waktu itu gak ada gunanya lagi. Pada hari Tuhan datang, dikatakan semuanya itu gak punya nilai lagi. Jadi keluarga Lot ini hanya bawa badannya aja lari. Ya, hanya bawa pakaian melekat di badannya aja. Kemungkinan istri Lot berkata, aduh, itu segala sesuatu yang sudah kita kumpulkan begitu lama. Dia bilang, Pak, perhiasan mama, Pak. Dia bilang sama Lot, ya, perhiasan mama, papa lupa, mama lupa. Perhiasan masih ada di sana. Wih, waktu api belerang sudah turun begitu ya. Dia berpikir, aduh, perhiasan, aduh, ada simpanan di situ. Wih, langsung dia apa? Noleh ke belakang. Kenapa? Gak siap sebenarnya dia tinggalkan segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kita pelajari dari istri Lot ini adalah, saudaraku, ya, jangan sampai hati kita tuh syarat dengan pesta pora, kemabukan, kesenangan dunia ini, sehingga ya, kita tuh gak siap ya, menyongsong hari Tuhan. Ya, tadi lagunya bagus sekali.
Yang harus kita betul-betul sekarang persiapkan, saudara, tidak minta kepada Tuhan dunia ini akan berubah menjadi baik, karena tidak mungkin, kelihatannya tidak akan berubah menjadi baik. Tapi mau nggak saudara dan saya itu betul-betul siapkan diri, siapkan hati untuk menyongsong harinya Tuhan. Itu lagu bagus sekali. Hari esok kita itu, hari depan kita sebenarnya hari apa? Hari depan kita, hari esok kita itu tatkala kita sudah persiapkan hati kita untuk menyongsong rumah Bapa di surga. Itu hari depan saya, itu hari depan saudara. Jadi dunia ini, saudaraku, kemungkinan kalau menurut saya, iman saya, kemungkinan tidak akan menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan juga katakan begitu. Ya. Setelah COVID ini, apakah saudara berpikir saudara bisa bebas lagi, merdeka lagi, suka-suka lagi, nikmati hidup lagi? Oh, saudara salah. Ya. Setelah COVID ini akan terjadi lagi hal yang lebih dahsyat lagi mungkin. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, yang harus kita persiapkan sekarang ini adalah kita tidak boleh lagi punya ikatan dengan dunia ini, baik itu materi, kesenangan-kesenangan dunia ini, tidak lagi boleh mengikat kita, ya, membelenggu kita. Jadi materi, uang, kenikmatan fisik, pesta pora, kenikmatan seks, itu dunia tawarkan. Tapi di balik semuanya itu, ya, di balik semuanya itu ada daya tarik, ada tipu daya yang membuat kita terperangkap di dalamnya. Jadi merasa nggak saudara? Kadang-kadang kita itu coba sesuatu kebiasaan-kebiasaan, ya. Orang-orang yang kena narkoba dan tidak bisa balik lagi itu adalah orang-orang yang pertamanya coba dulu sedikit, cobain deh. Ya, ini setelah cobain nggak bisa dia berhenti. Kan di balik kenikmatan itu ada apa? Ada perangkap. Jadi dunia ini seperti perangkap, materi itu seperti perangkap, uang itu seperti perangkap. Semakin kita kejar kenikmatannya, itu sedang apa? Sedang mengikat kita. Dan pada waktu Tuhan datang ingin menjemput kita, itu kita tuh gak siap. Gak siap tinggalkan kenikmatan dunia ini. Saudara sedang terikat, saya sedang terikat, ya. Itu sebabnya pada pagi hari ini 3 hal kita mau belajar, ya, dari istri Lot. Jangan menoleh ke belakang, amin. Jangan berlambak-lambak. Ketiga, jangan terikat kepada kenikmatan dunia ini. Haleluya. Kiranya Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Pagi hari ini kita akan diperlengkapi dengan perjamuan kudus Tuhan. Yuk persiapkan